hukumnya suami tidak mau membantu istri di rumah, sedangkan istri juga bekerja membantu mencari nafkah di luar. Tolong nasihatnya, Ustaz. Tadi udah saya terangkan, Pak ya. Ini Bapak itu harus peka, Pak ya. Tadi udah saya terangkan, kalau istri juga membantu mencarikan nafkah juga untuk keluarga, ya sekira di rumah kok Bapak udah selesai pekerjaan, ya dibantu Pak ya. Cuci piring atau masak, nyapu, kita mencuci baju atau apa itu saling membantu Pak. Tadi Pak ya, kita jangan gengsi-gengsian, jangan watak keras, jangan dipakai. Dengan suami istri itu yang menjadikan pecah itu karena watak egoisnya ini, yang menjadikan suami istri tidak baik karena egoisnya ini tadi. Sifat kerasnya masih dipakai. Cobalah dengan suami istri itu ingat ketika masih baru ketemu bagaimana, kan gitu, saling sayang karena dunia ini miliknya sendiri. Jadi saling membantu Pak ya. Ibu begitu juga membantu suami. Kalau memang suami kok cari nafkah sudah berusaha tapi tidak mencukupi, ya kalau ibu punya kemampuan mau membantu bisa usaha apa ya silakan, malah bagus Bu gitu. Tapi ibu bukan kewajiban Bu ya. Seorang istri mencari nafkah itu tidak wajib. Membantu nafkahnya suami itu sunnah, sedekah. Jadi pahala sedekah Bu. Suami juga tidak boleh menuntut. Malah suami satu misal ini, wah istri saya itu pelit, tidak mau bantu ekonomi saya. Yang kewajiban memberi nafkah itu kan suami, bukan istri. Istri itu membantu itu merupakan sedekah. Suami tidak boleh menuntut-nuntut gitu ya. Walaupun penghasilan suami itu hanya sedikit, kok tidak mencukupi keluarga dan istri punya uang, juga tidak boleh nuntut suami. Tapi seorang istri juga harus tahu diri juga. Ya, jangan bahil, udah tahu suaminya kesulitan cari rezeki, istri banyak uang, dibiarkan saja. Jadi ya tidak baik juga seperti itu ya. Jadi saling tolong menolong. Nah, kalau sudah keluarga itu kan jadi satu kan gitu, saling tolong menolong. Caranya itu seperti itu. Jangan egois-egoisan. Terus ini yang saya ingatkan lagi, kayak bapak sama ibu. Suatu misal ada suami ini punya rezeki banyak, kok memberikan nafkah kepada ibunya, kepada orang tua kan. Istri jangan sekali-kali menuntut-nuntut. Nih Bu, hendaknya seorang istri itu harus bersyukur karena suami itu bisa membantu kedua orang tuanya. Harus bersyukur. Kenapa? Sebab kalau seorang suami itu taat kepada kedua orang tuanya dan apalagi bisa memberikan nafkah karena rezekinya banyak, itu kan menunjukkan suami atau seorang anak yang birrul walidain. Kalau suami itu menjadi anak birrul walidain kan membawa keberkahan. Kalau membawa keberkahan berarti membawa keberkahan di dalam keluarganya, gitu Bu. Senang tidak kalau punya suami yang taat kepada kedua orang tuanya atau berani kepada kedua orang tuanya? Kalau punya suami kok berani kepada orang tuanya, orang tua kandung, jangan mengharap keluarganya akan sakinah mawaddah. Tidak akan pernah. Sebab pasti akan disiksa oleh Allah. Siksaan anak yang durhaka kepada kedua orang tua itu akan diturunkan oleh Allah di dunia dan akhirat. Itu salah satunya. Entah itu ekonominya disulitkan atau selalu diberi musibah atau selalu bertengkar dengan istrinya. Itu siksaan karena berani kepada kedua orang tua. Jadi seorang istri itu kalau punya suami itu kok taat kepada kedua orang tua kandungnya, itu harus bersyukur. Ingat, nanti teliti anak ibu, kemungkinan besar akan taat kepada ibu, gitu. Karena bapaknya itu taat kepada ibunya, kedua orang tuanya. Jadi seperti itu. Begitu juga suami, kalau ada istri ini kok didukung supaya taat kepada kedua orang tuanya gitu. Kadang-kadang kan enggak.
Seorang suami hanya taat kepada kedua orang tuanya saja, tapi kepada mertua enggak. Istri begitu juga. Kadang-kadang kepada ibu kandungnya, kepada bapak kandungnya luar biasa, tapi kepada mertuanya tidak menghiraukan, tidak. Juga tidak benar seperti itu. Jadi saling mendukung. Yang istri ini mendukung suaminya supaya taat kepada kedua orang tuanya, yang suami mendukung istrinya supaya taat kepada kedua orang tuanya. Yang penting tidak sampai sebagai seorang istri meninggalkan kewajiban kepada seorang suami gitu ya. Jadi saling tolong menolong.